Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi mau bagikan beberapa informasi penting untuk teman-teman yang mau bergabung menjadi mitra Badan Pusat Statistik di ST 2023. Nah, untuk di kota aku, khususnya di kota Bengkulu, itu sudah buka pendaftarannya dimulai 11 Maret kemarin sampai hari ini terakhir. Dan persyaratannya itu sudah diunggah ya 3 hari sebelum keluar pengumuman rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2023. Jadi untuk teman-teman yang berada di luar kota Bengkulu, ya itu kalian bisa kepoin media sosial dari BPS kota kalian masing-masing ya, karena nggak barengan, bisa ada yang lebih cepat, ada yang lambat, seperti itu. Nah, kalau kalian nanya berapa sih gajinya atau kontrak kerjanya, jadi kontrak kerjanya itu mulai kerjanya di 1 Juni hingga 31 Juli, jadi 2 bulan kerja, dan kalian bisa dapatkan hingga 8 juta rupiah. Wah, gede banget ya. Jadi kalian, aku saranin untuk segera daftar ya, nyambi-nyambi nggak apa-apa. Siapa tahu bisa lulus dan bisa jadi mitra BPS untuk berikut-berikutnya. Nah, di sini ya, kalian tuh bisa kepoin dari Instagram atau Facebooknya untuk dapatkan link pendaftaran atau link pengumuman apa aja sih yang harus kalian bikin, apa aja persyaratannya, kayak gitu. Nah, kalau di kota aku ya, di Bengkulu, itu ada kualifikasi petugas, ini bisa kalian baca sendiri ya, tapi ada yang digaris bawahi bahwa yang memiliki SIM C itu lebih diutamakan. Nah, nanti kemungkinan besar akan ditanya kalian punya SIM C atau enggak, karena kan kita bakalan menggunakan kendaraan ya untuk ke lokasi pendataan. Nah, kalau usia di sini bisa sampai 50 tahun. Jadi kalau kalian punya keluarga yang masih kuat untuk ke lapangan mendata di usia 50 tahun, kalian boleh banget kasih tahu atau informasikan sama keluarga kalian. Nah, ini ada kualifikasi yang kedua kalian. Nah, di sini sebelumnya nggak ada ya kalau penegasan bahwa karyawan atau honorer mempunyai pekerjaan terikat harus melampirkan surat rekomendasi atau surat bebas tugas selama Juni atau Juli 2023. Sebelumnya nggak ada yang kayak gini, kemungkinan besar tuh ada kejadian ya dia kerja terus pas setelah pelatihan disuruh kerja dia banyak alasan bahwa dia menjadi karyawan. Nah, itu bakalan ditindaklanjutin, biasanya nggak bisa lagi ikut BPS ya karena udah dimasukin namanya ke dalam daftar hitam, karena mempersulit kinerja untuk teman-teman yang lain juga. Kalau kalian pas wawancara bilang nggak ada kerjaan, taunya pas udah ke lapangan ternyata kalian karyawan dari salah satu perusahaan atau instansi pemerintah kayak gitu ya. Jadi harus jujur-jujur deh, jangan sampai bohong-bohong, nanti kalau ketahuan bisa denda sampai 3 kali lipat dari gaji honor BPS-nya kayak gitu lah. Nah, di sini juga ada khusus mahasiswa melampirkan surat rekomendasi minimal dari kepala jurusan. Nah, ini agak repot ya yang untuk ST 2023 karena sebelumnya nggak ada mahasiswa atau yang karyawan boleh langsung aja melamar untuk kegiatan di BPS. Nah, di sini juga ada ketentuan HP ya yang harus kalian miliki. Jadi layarnya minimal 5 inch, kemudian memori yang free-nya minimal adalah 4 GB. Jadi paling nggak kalian punya HP RAM minimal 4 GB juga gitu ya. Kalau punya lebih dari itu ya alhamdulillah. Atau saran aku sih ketika kalian wawancara itu kalian pinjam dulu HP orang tua kalian atau adik-adik kalian yang misalnya kualifikasinya masuk sedangkan HP kalian nggak masuk kayak gitu. Biar nanti bisa minjem untuk ke lapangan ya teman-teman. Kenapa harus pakai HP? Karena kemungkinan besar kita akan menginput datanya itu menggunakan HP, nggak pakai kertas lagi kayak gitu. Nah, syarat administrasi yang harus kalian siapkan ya pastinya ijazah terakhir kalian, KTP, pas foto kalian 3x4. Kemudian ini ya poin keempat, 5, 6, dan 7 ini tuh bisa di-download ya. Dia dari BPS punya punya format tersendiri ya, jadi nggak bisa basing-basing aja. Itu bisa di-downloadnya di ini poin 12. Kalau di Bengkulu ini ya bentuk formatnya downloadnya di sini. Tapi kalau di kota lain bisa jadi beda tempat downloadnya. Tapi kalian harus cari tahu berarti ya bahwa format poin keempat dan ke-7 ini ada tersendiri. Nah, surat lamarannya harus tulis tangan. Kenapa tulis tangan ya? Jadi orang BPS itu mau lihat seberapa niat kalian untuk melamar gitu kan. Kalau kita cuma ngetik doang mah gampang tinggal ngeprint ya.
Kemudian ini tadi surat rekomendasi bebas tugas yang bekerja atau mahasiswa. Lalu ini mitra BPS atau sobat, kalian tinggal klik atau ketik mitrabps.go.id. Kalian daftarkan email kalian yang sudah daftar, yang pernah daftar pakai email yang lama aja. Nanti login, kalau lupa password bisa lupa password, nanti bikin passwordnya di email yang terdaftar gitu ya. Jadi gampang banget, kalian langsung cari di survei itu, kalian cari ST 2023. Kemudian ada kolom yang tulisannya daftar, kalian klik daftar. Nanti bisa dipilih mau pilih koseka atau pengawas lapangan atau pencacah lapangan. Terserah kalian mau pilih yang mana. Cuman di ST 2023 ini untuk pengawas lapangan hanya sedikit ya. Karena satu kecamatan itu hanya 2 pengawas, nggak kayak kita registrasi sosial ekonomi kemarin. Satu kecamatan bisa PML-nya bisa sampai 4, 5, 6 gitu kan. Kalau sekarang cuma 2 doang di satu kecamatan. Jadi pekerjaan PML-nya untuk ST 2023 ini cukup banyak ya. Kemudian kalian screenshot follow media sosial. Nah, ini apa namanya? Ketentuan dari BPS masing-masing. Ada yang nggak harus follow IG-nya atau Instagram-nya atau Facebook-nya, ada yang harus gitu kan. Nah, untuk screenshot spesifikasi HP yang dimiliki, kalian bisa download CPU-Z dari Play Store. Nanti kalian di situ ada klik yang device nanti bakalan muncul ya apa spesifikasi HP kalian screenshot, itu yang akan kalian masukkan ke dalam PDF seperti itu. Nah, ini juga disampaikan bahwa semua persyaratan dari 1 sampai 12 sampai 11 ini dimasukkan dalam file PDF yang tersusun berurutan. Jadi yang pertama ijazah dulu, lalu KTP, lalu pas foto, kayak gitu ya disusun. Jangan acak-acakan, oke? Nah, kemudian ini jadwalnya kalau yang di Kota Bengkulu ya teman-teman ya. Seleksi administrasinya tanggal 11 sampai 12. Pengumuman administrasinya tanggal 15, kemudian ada pretest. Pretest ini kita akan dikasih link untuk mengerjakan soal-soal. Biasanya soal-soalnya itu tentang arah mata angin, kemudian ya isi-isinya tentang misalnya kalian kalau mau jadi petugas itu apa sih HP-nya tipenya apa gitu. Nah, nanti harus tahu, ada beberapa soal kayak gitu. Kemudian soal-soal cerita tentang arah mata angin ya, jadi harus tahu ya mana arah utara, arah barat, barat daya gitu ya teman-teman ya. Kemudian pengumuman lulus pretest, setelah pengumuman kalian seleksi wawancara. Nah, kalau wawancara ini kita langsung ini ya, tatap muka ya, jadi langsung datang ke BPS masing-masing. Itu biasanya dikeluarkan jadwalnya sesuai dengan kecamatan kalian, jadi nggak semuanya bareng. Pengumuman hasil akhir tanggal 27 Maret. Nah, berarti kalau sudah 27 Maret udah pengumuman, kemungkinan besar itu pelatihannya ya di bulan Mei, karena turun lapangannya itu bulan Juni, Juli. Pelatihannya kemungkinan besar di bulan Mei. Nanti pelatihan itu kita biasanya dimana ditunjuk sama BPS gitu kan, rame-rame bareng-bareng, biasanya sesuai kecamatan kalau banyak petugasnya. Tapi kalau petugasnya dikit bisa cukup 1 atau 2 hari pelatihan, biasanya dibarengin seperti itu. Nah, jadi saran aku untuk ST 2023 ini teman-teman segera cari informasi di media sosial BPS kalian masing-masing, karena buka seleksinya tuh nggak lama, paling sehari 2 hari doang. Apalagi kayak Bengkulu ini pembukaannya di hari Sabtu Minggu. Kalau kalian belum punya syarat-syarat seperti mau bikin surat keterangan dari pemimpin atau perusahaan atau dari kampus, ya udah lewat, kalian nggak bisa ikut kayak gitu loh ya. Mungkin itu aja informasi dari aku, semoga membantu teman-teman yang mau bergabung di rekrutmen petugas ST 2023 tahun ini. Aku berdoa banget untuk kalian yang belum pernah lulus di Mitra BPS di ST 2023 bisa lulus ya. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.